Dan pada intinya di persidangan terakhir sudah menjadi rahasia umum bahwa JPU ini tidak bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi. Padahal mereka harus menghadirkan ijazah Jokowi. Kecuali pada saat itu kita yang menuntut di pengadilan Jakarta Pusat, kita yang menuntut itu baru kita yang mempunyai kewajiban untuk menghadirkan ijazah aslinya. Tapi ini kan sudah terbalik. Ya, JPU Saudara Aprianto Kurniawan ketika diminta kuasa hukum, tolong hadirkan ijazah yang asli itu, Bang. Hadirkan. Katanya dia, saya tidak dikasih bahan oleh bapak polisi. Bahannya cuma ini saja katanya. Atau juga Pak Hakim, iya seharusnya itu sebagai yang menuntut seharusnya menghadirkan. Bagaimana Pak JPU? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Kawan-kawan seperjuangan, saudara-saudara yang saya hormati, mohon maaf sehubungan dengan waktu yang sudah mepet ya. Jadi nggak disebutin ya waktu ya. Ya, bicara langsung ke intinya adalah pertemuan pada hari ini adalah kita membicarakan tentang kasus saudara kita, guru kita, Ustadz Gus Nur. Yang mana kita ketahui tadi sudah banyak panjang lebar diceritakan oleh para pengacara kita, para aktivis dan para wartawan nih, Bang Edi senior kita ini. Kita paham sudah bahwa semua ini hanya rekayasa, hanya settingan bagaimana caranya para aktivis dan para pejuang keadilan, para pejuang kebenaran ini bisa dibungkam. Sebenarnya itu saja Pak intinya. Yang mana jelas-jelas sudah pertama Gus Nur ini dituduhkan tentang mubahalah. Dan waktu itu saya sempat berpesan sama kawan-kawan, apabila Gus Nur dipanggil jangan hadir. Itu hanya trik. Karena apa? Kalau sudah hadir ditahan, mereka nggak capek-capek lagi. Tapi kalau tidak hadir dipanggil, kan harus beberapa kali panggilan, bukan begitu? Ya, beberapa kali panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, panggilan ketiga baru bisa dijemputkan, biar mereka capek. Dan deliknya pun harus ada yang dilapor, harus ada melaporkan. Tadi seperti pengacara kita bilang, Ustadz Ahmad Al-Katiri. Dan jelas jadi siapa itu biang keroknya. Tapi ya qadratullah memang seperti ini agar supaya kita juga semua punya ladang untuk berjuang, dalam ladang untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan pada intinya di persidangan terakhir sudah menjadi rahasia umum bahwa JPU ini tidak bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi. Padahal mereka harus menghadirkan ijazah Jokowi. Kecuali pada saat itu kita yang menuntut di pengadilan Jakarta Pusat, kita yang menuntut itu baru kita yang mempunyai kewajiban untuk menghadirkan ijazah aslinya. Tapi ini kan sudah terbalik. Qadratullah, memang Allah punya aturan, kita di pihak yang di atas angin atau di pihak yang dibenarkan, gitulah. Tapi di persidangan dibalik malah kan, kita yang disuruh menghadirkan ijazah Jokowinya itu kan udah luar biasa. Kalau dilihat dari tadi semua pembicaraan bahwa ternyata ini sangat jolim sekali sudah. Diibaratkan ini orang sudah jatuh
ditibanin tangga ini, bukan ditolongin tapi ditibanin tangga ini udah luar biasa jolimnya. Nanti Allah punya aturan untuk membalas mereka. Dan juga kita sama-sama di sini jangan bosan, jangan takut, jangan gentar untuk berjuang ke depan, karena ini belum seberapa ini. Kalau menurut saya ini peristiwa-peristiwa ini belum seberapa ini. Saya sering mengatakan bahwa mereka kalau tidak bisa dengan framing, dengan buzzer, mereka akan melakukan tindakan, mereka akan melakukan aksi. Apalagi ke depan nanti di 2024 ini tahun-tahun politik ini udah nanti akan terjadi hal-hal yang lebih luar biasa lagi nanti kepada para selamat datang Bang Eka. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa lagi nih. Saya hanya sekedar mengingatkan kepada kawan-kawan semua, para aktivis, para ustadz, para yang guru yang memang di dalam perjuangan, akan ada lagi hal-hal yang akan luar biasa yang akan rejim lakukan terhadap kita-kita. Saya rasa itu ya udah cukup ya. Saya rasa udah cukup. Saya sudah dilihat-lihat nih banyak. Bang Eka juga baru datang nih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ini menjelang daripada putusan seorang aktivis muslim, seorang ulama yang coba untuk dikriminalisasi, maka kita menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan kita berharap hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan bisa memutuskan dengan sejernih-jernihnya tanpa takut tekanan, tanpa takut intervensi. Karena menjadi moto antum mudah-mudahan iskariman aw mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau seorang hakim sudah bisa memutuskan satu perkara dengan adil, maka Allah akan menjamin segala sesuatunya. Kuatkan hati sang hakim, bebaskan Gus Nur. Demi Allah, kita tidak akan pernah tinggal diam ketika ulama-ulama kita dikriminalisasi, ketika ulama-ulama kita dizolimi, ketika ulama-ulama kita selalu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya, maka kami tidak akan pernah tinggal diam. Kami akan terus bergerak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Atas nama keluarga Gus Nur kami ucapkan kepada seluruh kuasa hukum, para ulama, para aktivis dan ormas yang telah banyak memberikan dukungan dan support dan pembelaan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Yang kedua, kita sama-sama tahu ya, seluruh rakyat Indonesia ini berharap banyak sebetulnya ya, ijazah Pak Jokowi ini hadir di dalam sidang. Kenapa? Karena sidang Gus Nur ini sesungguhnya adalah sidang yang sangat besar. Mungkin lebih besar dibanding kasus 349 triliun. Ya, mungkin lebih besar juga dari kasus Sambo. Ya, karena konsekuensinya adalah kalau ini tidak selesai permasalahan ini, Pak Jokowi ini bisa ya dilegitimasikan sebagai raja bohong itu jadi sempurna. Nah, ini yang kasihan kita. Yang kedua juga bisa di impeachment, gitu ya. Jadi rakyat sebetulnya pingin ini Pak Mahfud yang perang dengan korupsi dan keadilan tiba-tiba ngomong ya, saya perintahkan kepada Pak JPU ya, ambil ijazah asli Pak Jokowi di Solo. Sudah saya telepon Pak Jokowi. Atau subhanallah ya, Mbak Puan biar tidak dielu-elukan lagi ya dengan wajah dan tubuh yang ya Allah subhanallah. Ya, maka dia sebagai ketua DPR memerintahkan juga Pak Jokowi biar tidak saya impeachment, tolong diantar ijazahnya Pak Jokowi yang asli.
Atau mungkin singa podium Arteria Dahlan. Wow, akan saya buat panja kalau Pak Jokowi tidak. Iya. Nah, sebetulnya rakyat berharap itu, saudara-saudara sekalian ya. Nah, yang kedua, mungkin saya barangkali ingin menyoroti sisi lain. Saya sangat miris ya sebagai teman saudara Gus Nur ini, ya Allah. Ya, JPU saudara Aprianto Kurniawan ketika diminta kuasa hukum, tolong hadirkan ijazah yang asli itu, Bang. Hadirkan, katanya dia. Saya tidak dikasih bahan oleh bapak polisi. Bahannya cuma ini saja, katanya. Atau juga Pak Hakim, iya seharusnya itu sebagai yang menuntut seharusnya menghadirkan. Bagaimana Pak JPU? Wah, saya juga tidak bisa Pak, hanya ini saja yang diberi polisi. Luar biasa ya, kita miris sekali. Tapi di dalam konferensi pers dan di media-media yang banyak, justru dia menuntut 10 tahun, itu saya baca terus, ternyata agar ada efek jerah kepada Gus Nur. Karena Gus Nur ini residivis. Sudah keempat dia itu di persidangan dan di penjara itu sudah dikatakan dia 4 kali. Lah ini kan ngawur ini Pak Aprianto Kurniawan. Justru Gus Nur ini subhanallah. Ya, itu bukanlah perkara yang pokok. Gus Nur ini selalu dipanggil masuk penjara karena dia itu sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya senang Pak JPU itu, Aprianto. Bersyukur ada seorang mubaligh yang terus seperti Bang Edi ini luar biasa ya. Keluar masih tetap kritis. Gus Nur demikian juga, bukan koruptor. Tidak menjual aset negara. Tidak terbukti menjual kasus. Ya, subhanallah. Dan terus menerus dia itu kalau dikatakan residivis. Dia itu yang kedua dikatakan selalu menyebarkan ujaran kebencian kepada Pak Jokowi. Kepada yang lain tidak. Lah, Pak Aprianto ini gimana? Kurang membaca video atau tidak itu ya. Gus Nur itu tidak hanya sekedar Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo pun ketika dia itu beliau juga diingatkan. Betul tidak? Luar biasa ya. Ulama-ulama ya melenceng ya Allah. Ulama-ulama yang dibayar, ulama-ulama yang kempes banyak disebut oleh Gus Nur. Ya Allah Pak Aprianto ya. Demikian juga Gus Nur ini rajin ya membantu ketika gempa. Videonya banyak, rajin membangun masjid, rajin membangun rumah-rumah orang yang tidak mampu yang roboh. Nah, itu tidak hanya Pak Jokowi, Pak. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, maka semua yang dilakukan oleh kuasa hukum ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah dan menyadarkan umat. Maka umat dan rakyat ini dengan ya perjuangan panjenengan semuanya, perjuangan panjenengan semua, pembelaan ini menyadarkan betapa besar pahalanya dan betapa pentingnya untuk membela negara ini ya. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Yang kedua, insya Allah perjuangan panjenengan semuanya ini akan menjadikan tangan-tangan Allah, kekuasaan Allah itu akan membela para ulama dan para habaib dan para pejuang Islam. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Bukhari bahwa nas di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali kalau penguasa itu zalim, penguasa itu dia suka menyusahkan rakyat, maka dia akan disusahkan oleh Allah SWT. Ya. Bahkan Rasulullah titip pesan doa kepada kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqqa bihim farfuq bih. Ya, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku dan dia menyusahkan umatku, maka susahkan dia dunia dan akhirat. Dan barang siapa ya orang yang mengurusi urusan umatku dan dia memudahkan, menyayangi, maka umatku, maka dia mudahkan dan sayangi ya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dari doa ini yang dipesan oleh Rasulullah ini juga memiliki makna bahwa pasti pemimpin atau penguasa yang zalim, pemimpin dan penguasa yang bohong,
Kalau tidak kita hentikan, maka pasti akan dibinasakan oleh Allah SWT. Pasti akan disengsarakan oleh Allah SWT. Takbir. Takbir. Ini yang harus menyadarkan Bapak Hakim, maka wajib Gus Nur ini dibebaskan. Takbir. Gus Nur ini wajib dibebaskan. Dan tidak lupa para habaib, para ulama, para aktivis, ormas Islam yang ada di Jawa Tengah, hadiri pada tanggal 18 jam 9 hari Selasa di Pengadilan Surakarta. Kita semuanya hadir berduyun-duyun. Insya Allah Bapak Hakim akan terketuk karena takut akan siksa dan hisab Allah SWT dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.